Hello and welcome to our show Semanta Back in History with dengan host kesayangan kita, saya Billy Albert. Dan seperti biasa, saya sebagai host akan memberikan beberapa pertanyaan kepada bintang tamu kita. Ya, bintang tamu kita ada ini. Kita akan mengangkat tema tentang respon dan resistensi masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang keluar pada masa Orde Baru yang dikeluarkan oleh pemerintah, dengan tema yang lebih kita sempitkan lebih kepada politik dan ekonomi. Dan pertanyaan pertama adalah ke politik, yang dimana bintang tamu yang akan ditanya adalah Kak Astrid Nadia Maharani. Nah, untuk Kak Astrid ini, kira-kira apa sih awal mula pembentukan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah ini untuk politik? Baik Bang Billy. Nah, pada awal periode baru ini dipegang penuh oleh pemerintah. Nah, masa Orde Baru ini tahun 1966 hingga 1998 memang dikenal dengan karakter sentralistik. Nah, di mana kendali negara berada sepenuhnya di tangan pemerintah pusat dengan peran eksekutif yang sangat dominan. Nah, dan memiliki peranan kuat dalam mengatur kebijakan. Kemudian seluruh kebijakan ini diatur oleh pemerintah pusat. Seperti itu. Kalau boleh tahu, untuk kebijakan-kebijakannya apa saja sih yang dikeluarkan oleh pemerintah itu? Nah, jadi kita masuk ke kebijakan-kebijakannya. Yang pertama perumusan kebijakan, yang kedua artikulasi kepentingan, yang ketiga penerapan kebijakan, yang keempat monitoring, yang terakhir adalah sosialisasi dan pendidikan politik. Kebijakannya lumayan banyak ya. Untuk fungsi dari kebijakan itu sendiri apa? Nah, tadi kan ada perumusan kebijakan umum. Nah, materinya itu adalah memutuskan alternatif kebijakan, undang-undang atau peraturan yang dipilih dari berbagai usulan untuk kepentingan bersama. Nah, yang kedua, artikulasi kepentingan. Nah, merumuskan serta mengungkapkan tuntunan. Nah, yang ketiga ini adalah penerapan kebijakan. Nah, melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan oleh lembaga eksekutif atau pemerintah. Nah, monitoring, mengawasi jalannya pemerintah agar tidak terjadinya penyalahgunaan. Sosialisasi dan pendidikan politik. Nah, di sini membentuk sikap, orientasi politik dan meningkatkan kesadaran warga negara akan hak serta kewajibannya. Saya juga pernah mendengar tentang yang namanya penyimpangan demokrasi, ya. Apa sih itu penyimpangan demokrasi, kalau boleh tahu? Nah, kemudian tadi kan Billy nanya nih, penyimpangan demokrasi. Jadi, penyimpangan demokrasi ini adalah praktik politik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, konstitusi, dan hak asasi manusia dalam sejarah Indonesia. Nah, penyimpangan demokrasi ini terjadi dalam berbagai bentuk dan masa, mulai dari pemusatan kekuasaan, pemberantasan hak rakyat, hingga korupsi. Baik, terima kasih untuk Kak Astrid sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya kita akan bertanya kepada bintang tamu kita satu lagi bernama Ellen Julianti. Dia akan menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai respon masyarakat tentang kebijakan yang keluar itu. Baik, untuk Kak Ellen. Nah, pertanyaan pertama dari saya adalah, kira-kira apa saja sih respon masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah tersebut? Jadi respon masyarakat kita ada dua. Yang pertama ada dukungan dan yang terakhirnya ada penolakan. Ada dua ya. Kalau begitu boleh tahu bentuk dukungannya dulu aja deh. Bentuk dukungan dari masyarakat itu seperti apa? Nah, jadi dukungan yang masyarakat berikan itu yaitu menganggap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah itu mampu menciptakan stabilitas politik dan keamanan setelah masa krisis. Hal ini bisa dilihat dengan kemenangan Golkar di saat pemilu. Karena kita sudah mengetahui dukungannya, sekarang boleh tahu dong penolakannya seperti apa? Penolakan dimulai dari banyak kritik, yaitu yang paling nampak adalah aksi demo yang dilakukan pada peristiwa Malari, Tanjung Priok, Warsidi, dan Trisakti. Penolakan terhadap kebijakan NKK atau BKK. NKK disebut kebijakan normalisasi kehidupan kampus dan
Badan Koordinasi Kemahasiswaan. Kemudian saya juga ada mendengar tentang yang namanya petisi 50. Nah, karena ada sangkut pautnya juga, kira-kira petisi 50 itu apa sih? Ya, jadi petisi 50 adalah gugatan yang ditandatangani oleh lebih dari 50 tokoh penting di Indonesia sebagai bentuk kritik terhadap Presiden Soeharto. Baik, terima kasih Kakak Ellen sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan saya mengenai respon masyarakat terhadap kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pada masa Orde Baru ini. Dan sekarang kita akan melanjutkan pertanyaan kita untuk ke kebijakan-kebijakan ekonomi. Baik, karena kita sudah memiliki materi yang berbeda tadi, maka saya akan bertanya, kira-kira awal munculnya kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah pada masa Orde Baru itu apa sih? Nah, jadi gini, Bill. Awal munculnya kebijakan ekonomi di masa Orde Baru itu setelah pergantian kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Jadi sekitar tahun 1966 sampai 1967 gitu lah. Nah, waktu itu kondisi ekonomi Indonesia lagi parah banget, lagi hancur lah kan. Inflasi tinggi banget, utang luar negeri numpuk, dan kebutuhan pokok susah didapat. Jadi, pemerintah Orde Baru bikin kebijakan baru buat nenangin dan memperbaiki ekonomi. Kebijakan-kebijakan yang keluar dari pemerintah itu apa aja sih? Nah, kalau di masa Orde Baru ada beberapa kebijakan ekonomi yang dikeluarin buat benerin kondisi negara waktu itu. Yang utama tuh, pertama ada stabilisasi ekonomi, yang kedua ada rehabilitasi ekonomi, yang ketiga ada buka investasi asing, yang keempat ada program pelita, dan yang terakhir itu ada revolusi hijau. Nah, kebijakan-kebijakan ekonomi ini tentunya pasti ada fungsi-fungsinya dong. Nah, kita bahas yang pertama, stabilisasi ekonomi. Nah, fungsinya ini buat nurunin inflasi yang sempat gila-gilaan. Nah, lalu yang kedua, fungsi dari rehabilitasi ekonomi itu buat benerin lagi sistem keuangan dan produksi yang sempat bermasalah di negara kita ini. Lalu yang ketiga, ada buka investasi asing. Nah, buka investasi asing ini fungsinya adalah Indonesia tuh mulai nerima lagi modal dari luar negeri, biar ekonomi kita tuh makin maju atau gerak lagi. Nah, lalu yang keempat ada program pelita atau kepanjangannya pembangunan 5 tahun. Nah, program pelita ini fokus pembangunan secara bertahap. Nah, pembangunannya ini melalui pembangunan pertanian, industri, serta infrastruktur. Nah, yang terakhir ada revolusi hijau. Jadi, di revolusi hijau ini fungsinya adalah agar Indonesia dapat meningkatkan produksi padi sehingga dapat mencapai swasembada beras. Saya juga ada mendengar dari beberapa orang tentang swasembada beras. Itu apa sih sebenarnya? Nah, swasembada beras ini merupakan kondisi di mana suatu negara dapat memenuhi kebutuhan berasnya sendiri tanpa harus impor dari negara lain. Nah, di Indonesia sendiri, swasembada beras pernah berhasil dicapai pada masa Soeharto sekitar tahun 1984. Nah, waktu itu pemerintah lagi jalanin program pertanian kayak revolusi hijau yang sudah aku jelasin tadi. Misalnya pakai bibit unggul, pupuk, irigasi yang lebih bagus, dan teknologi pertanian modern. Jadi intinya swasembada beras itu kayak negara itu bisa cukupin kebutuhan beras rakyatnya sendiri. Jadi dia tuh nggak perlu lagi bergantung sama impor dari luar negeri. Baik, dari pembahasan kita semua ini yang kita dapatkan dari podcast, maka kita bisa ketahui bahwa ada berbagai banyak respon masyarakat mengenai kebijakan-kebijakan yang keluar, mulai dari dukungan dan bisa juga sampai ke penolakan hingga perlawanan. Nah, maka dari itu kita bisa ambil pelajaran di sini bahwa kita harus tetap menjaga pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang adil, dan jangan menyusahkan masyarakat. Atas partisipasinya kepada bintang-bintang tamu yang sudah hadir ke show kami. Thanks y'all for watching our show and thank you from us. Thank you.